Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan gue, Lembu Tambun di Jurnal Lembu pagi siaran. Persiapan mau masuk kantor. So, kali ini kita akan bahas ini sebuah kisah hasil survei dari sebuah keluarga yang udah gue posting juga sebenarnya di Instagram, dimana latar belakang keluarga ini sebenarnya udah memasuki masa pensiun, juga PNS juga. Jadi tapi kayaknya selama perjalanan waktu masa produktif itu belum maksimal gitu ya kumpulin duit gitu. Dan karena merasa PNS, jadi tenang aja, mungkin bakal biaya hidup nanti setelah pensiun itu bakal tercover dengan uang PNS gitu ya. Maksudnya udah pensiunan PNS kan dapat duit gitu. Tapi ternyata enggak juga gitu. Jadi rupanya setelah pensiun itu biaya juga kemungkinan bisa makin membengkak atau enggak makin mengecil dikit gitu. Tapi sebenarnya tetap ada pengeluaran karena umur kita tetap panjang sebenarnya. Cuman kita udah nggak produktif lagi. Jadi harusnya selagi kita produktif itu harus benar-benar siapin dana darurat, investasi segala macam itu harus dipikirin. Dan ini adalah kurang lebih dimana yang gue posting di Instagram, perkiraan kalau nanti kita pensiun ya gitu. Kurang lebih ini, tapi karena nanti ada inflasi juga ya. Tapi ini dimana ini per hari ini, per tanggal ini gue cerita berdasarkan pengalaman seseorang yang pasti berbeda juga. Mungkin nanti kejadiannya sama lu. Mungkin lu bisa nanti kalau udah pensiun pengeluarannya bisa lebih besar dari ini, atau enggak mungkin lebih kecil, lebih hemat. Lu pinter ngaturnya. So mari kita lihat. Ada beberapa pengeluaran rutin yang rupanya ini terlepas dari pengeluaran yang mungkin tiba-tiba muncul ya. Ini pengeluaran rutinnya aja nih kalau udah memasuki masa pensiun kerja. So lu harus beli beras pertama buat ngisi selama 1 bulan. Jadi kalau udah dihitung, gue hitung berdasarkan sharing ibu ini sekitar 500.000. Lalu kalau tiap bulannya itu kan ada harus belinya kan air isi ulang. Jadi bagus nih untuk air isi ulang tuh penting banget. Air bersih tuh penting banget, air isi ulang ya. Harus pinter-pinter nih air isi ulang tuh ya. 1 minggunya sendiri aja ya itu udah untuk 6 galon ya. Seminggu tuh habis 6 galon. Terus kemudian habis itu berarti kan orangnya yang minum banyak dalam rumah itu gitu. Nah jadi kalau 1 bulannya habisnya kurang lebih 192. Gas untuk masak yang tabungnya besar, untuk 1 bulannya habisnya sekitar 150.000 ya. Nah, dan ini harus pinter-pinter nih hemat gitu. Listrik 1 bulannya, listrik ya, penggunaan listrik 1 bulannya 600.000. Oke. PAM itu 60.000. Oke. Belanja rutin rumah, yang sebenarnya belanja rutin ini udah masa pensiun ya. Belanja rutin coba dihitung, dilihat lagi. Belanja rutin rumah sendiri aja untuk masak, untuk keperluan lain, untuk ya kebanyakan sih dari sharing itu untuk masak ya gitu. Itu kurang lebih 3 juta sendiri karena di dalam rumah itu ada orang kan gitu. Jadi ada anggota keluarga yang nebeng sama ibu ini juga. Jadi kurang lebih belanja rutinnya 3 jutaan. Jangan sampai lupa RT sama RT, bayar RT untuk sampah juga ada tuh, macam-macam beda-beda. Di Cengkareng udah mungkin 70.000 ya, di Cengkareng daerah Jakarta Barat yang Perlente gitu ya. Terus kalau yang daerah-daerah Tangerang, Cipondo atau apa gitu yang masih yang agak kampung ya, agak pedalaman bukan komplek, itu 35 ya sekitar gitu. Ya kalau di ini daerah Bekasi nih ya, RT sampahnya itu 40.000 sebulan. Jadi kurang lebih adalah rata-rata segitu ya. Terus lalu
kebetulan ibu ini tuh ikut koperasi ya tetangga gitu ya. Bayar koperasi rutinnya tuh 1 bulan tuh 200.000 sendiri ya, bayar koperasi rutinnya 200.000. Lalu arisan koperasinya, karena dia butuh di koperasi itu takutnya ada perlu dana besar, jadi untuk nyicil jadi lewat koperasi, makanya tetap dipertahankan koperasi ini. Arisan di koperasinya itu 1 bulannya itu 100.000 gitu. Nanti di akhir tahun mereka ada bagi hasil, jadi ada ya investnya di koperasi inilah sebenarnya gitu. Walaupun mungkin memang koperasi ini ya menurut cerita memang tetap dipakai, cuman kan koperasi tidak terlalu besar juga sebenarnya, walaupun ya memang penting juga ya. Koperasi itu semangat gotong royong soalnya dibangunnya ya, jadi berinvestnya sebenarnya kalau di koperasi itu kurang maksimal aja gitu ya. Oke, tapi oke lah. Nah, ada arisan keluarga besar nih, arisan keluarga besar. Jadi keluarga ibu ini punya keluarga besar. Nah, itu keluarga besar mungkin dari kampung, dari tempat asalnya. Nah, itu ada arisan keluarga besar, sebulannya tuh 30.000 ya. So di total jumlahnya ternyata kalau di total nggak berasa ya dari nyebutin tadi ya, 4.872. Sekali lagi 4.872. Pantas ibu ini tanpa dia nulis ini, dia bilang ya kira-kira habisnya sebenarnya sebulan mah totalnya sekitar 5 jutaan 6 jutaan lah, itu udah harus. Nah, di masa pensiun tuh pengeluaran kurang lebih segitu. Jadi pas waktu gua tanya, katanya dia ngerasa 5 jutaan 6 jutaan, maka gua perinci gitu. Gua perinci datanya, coba disebutin gitu. Tapi gue minta perinci detail rutinnya aja deh, rutinnya gitu. Dan ternyata mendekati tepat, yaitu ternyata kalau masa pensiun khususnya di ibu ini itu kurang lebih habis ya, kurang lebih butuh lah sebenarnya 5 juta 6 juta per bulannya. Jadi bayangin di masa pensiun butuhnya segitu untuk menjalani kehidupan ya, karena dia punya tanggungan juga. Tanggungannya itu ada anaknya, ada keluarganya, ada cucunya segala macam, dan cuman mengandalkan uang PNS gitu, yang kurang lebih mungkin sekitar cuman 2 jutaan 3 jutaan ya, 2 jutaan lah gitu. Jadi sebenarnya masih defisit. Nah, ini tantangan tersendiri ya. Ini bagi semua teman-teman, rekan-rekan, siapapun yang lagi dengerin podcast ini, persiapkan dengan baik. Gak perlu takut, tapi persiapkan dari sekarang. Gak ada kata terlambat, persiapkan dari sekarang. Investasi dari sekarang untuk mempersiapkan masa pensiun Anda, karena itu penting banget. Karena ternyata kebutuhan tuh terus berjalan gitu. Enak ibu ini PNS lah, kalau bukan PNS ya kan, mau bergantung sama siapa? Harus belajar investasi, harus belajar cara muterin duit lah. Jadi jangan pernah, walaupun pensiun kerja, jangan pernah menyatakan bahwa lo untuk pensiun hidup. Nah, artinya tetap berkreativitas, terus putar otak. Jangan pengen pensiun juga, pensiun hidup gitu, pensiun pengen santai di masa tua, nggak bisa ya. So untuk caranya supaya lo bisa, jangan-jangan ketika kita memasuki masa pensiun kita tuh nggak tahu kita harus buat apa. So gue saranin, ini out of context ya sebenarnya, gue saranin lo buka website namanya temubakat.com ya. Gue saranin lo buka website temubakat.com, dan di situ bisa membantu, semoga website itu bisa membantu passion lo tuh apa gitu. Jadi biar ketahuan gitu passion kita apa. Semoga membantu. Salam dari gua, Lembu Tambun. Kita masuk pagi dulu nih. Sehat selalu untuk kita semua. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan kemudian jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Terima kasih. Salam dari gua, Lembu Tambun.